Shalom teman-teman, kali ini saya akan membawakan Matius 12. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Waktu itu Yesus pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat. Murid-muridnya merasa lapar dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat." Tetapi dia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu membaca apa yang telah diperbuat Daud ketika ia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Elohim dan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya oleh para imam? Atau tidakkah kamu membaca di dalam Taurat bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Namun aku berkata kepadamu bahwa seorang yang lebih besar daripada bait suci ada di tempat ini. Jika kamu sudah memahami apa artinya aku mengingini belas kasihan dan bukan korban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga." Tujuan dari orang-orang Farisi ini bilang seperti itu karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Tapi Yesus menjawabnya dengan menekankan belas kasihan daripada persembahan yang mereka beri kepada Tuhan. Contohnya seperti kita yang memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kita tidak punya belas kasihan terhadap sesama kita. Sama saja kita seperti orang-orang Farisi tersebut. Lalu Yesus berkata, "Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Maksud dari perkataan Yesus ini adalah karena Yesus sebagai anak manusia adalah Tuhan yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ayat 9-12 menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah berangkat dari sana, dia tiba di sinagoga mereka. Di sana ada seorang pria yang sebelah tangannya lumpuh. Mereka menanyai dia dengan maksud agar dapat menuduhnya. Katanya, "Apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat?" Namun dia berkata kepada mereka, "Siapakah dari antaramu yang mempunyai seekor domba dan jika terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraih dan mengangkatnya? Betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Karena itu, tidak salah untuk berbuat baik pada hari Sabat." Kemudian dia berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Lalu tangannya itu dipulihkan sempurna seperti tangan yang lainnya. Dan setelah keluar, orang-orang Farisi membuat kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkannya. Menyadari hal itu, Yesus menyingkir dari sana. Namun orang banyak itu mengikuti dia dan dia pun menyembuhkan mereka semua. Dia memperingatkan mereka agar mereka tidak membuat dia jadi dikenal, supaya genaplah apa yang telah difirmankan melalui Nabi Yesaya. "Lihatlah, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku. Kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Juga tidak ada orang yang akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan dia menuntun hingga tercapainya kebenaran. Maka dalam namanya bangsa-bangsa akan berharap." Kita harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa ia tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, walaupun resikonya cukup besar. Tuhan Yesus dapat melakukan semua ini karena ia patuh apa yang diperintahkan oleh Allah
Kita harus belajar melakukan teladan Tuhan Yesus dengan melakukan perintah Allah. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menjaga dan memberikan kekuatan di dalam setiap permasalahan hidup kita. Ayat 22-37 tentang Yesus dan Beelzebah. Kemudian dibawalah kepadanya seorang yang buta dan bisu, yang kerasukan roh jahat, dan dia menyembuhkannya, sehingga orang buta dan bisu itu dapat berbicara dan melihat. Maka seluruh orang banyak itu terkagum-kagum dan berkata, "Bukankah dia ini anak Daud?" Akan tetapi setelah mendengarnya, orang-orang Farisi berkata, "Orang ini tidak dapat mengusir roh jahat jika tidak dengan Beelzebul, penghulu roh jahat." Yesus yang mengetahui pikiran mereka, dia berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah belah dan saling berlawanan akan runtuh. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah saling berlawanan tidak akan teguh. Jika setan mengusir setan, ia terpecah belah dan saling berlawanan. Bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Jika aku mengusir roh jahat dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimu. Namun jika aku mengusir roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan barulah ia menjarah rumahnya? Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat kepada manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengucapkan hal-hal baik padahal kamu itu jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap keluar dari isi hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Namun aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan benar. Dan berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan salah. Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di surga untuk mengalahkan penguasa-penguasa yang ada di udara. Demikian juga kita akan diberikan kuasa kepada Bapa di surga apabila kita patuh dan berserah kepadanya. Kuasa Roh Allah besar kuasanya. Tidak boleh menghujat Roh Kudus karena dosanya tidak akan diampuni. Contohnya, aku hidup tidak memerlukan Roh Kudus. Aku dapat hidup sendiri tanpa Roh Kudus. Bagaimana jika kita tidak mau menerima Roh Kudus tetapi akhirnya kita bertobat? Apakah Tuhan mau mengampuni dosa kita? Kalau saya pelajari dalam Alkitab, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertaubat. Tetapi ada batasan waktu untuk bertaubat. Contohnya seperti Raja Firaun yang mempunyai sifat keras kepala, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang akhirnya binasa. Ayat 38-42 tentang tanda Yunus.
Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Dia menjawab dan berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan penzina ini menuntut suatu tanda. Tetapi tanda tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Orang-orang Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghakimi generasi ini sebab mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus. Dan lihatlah, dia yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari Selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan ia akan menghakimi generasi ini sebab ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan lihatlah, dia yang lebih besar daripada Salomo ada di sini." Di dalam ayat ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Mereka harus percaya kepada Tuhan tanpa tanda atau mukjizat. Orang Niniwe bertobat karena Yunus, Ratu Seba mau mendengarkan Salomo, tetapi orang Yahudi pada saat itu tidak mau bertobat atau mendengar Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi seluruh cerita ini menunjukkan bejatnya orang Yahudi pada saat itu. Ayat 43-45 menceritakan tentang kembalinya roh jahat. Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi. Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Setan selalu berusaha mendapatkan kembali apa yang diambil daripadanya. Setan juga selalu berusaha supaya seorang yang sudah meninggalkan satu dosa kembali kepada dosa itu lagi. Karena itu, hati-hati dengan dosa lama. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini. Orang yang sudah dilepaskan dari setan atau roh jahat, kalau ia tidak mau menerima Yesus, bisa dirasuki kembali oleh lebih banyak setan atau lebih banyak roh jahat. Atau ada juga yang sakit. Kalau dia disembuhkan, lalu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, penyakitnya bisa kumat atau kambuh secara lebih berat. Ayatnya yang terakhir di ayat 45 sampai 50 menceritakan tentang Yesus dan sanak saudaranya. Dan sementara dia masih berbicara kepada orang banyak itu, tampaklah ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepadanya. Maka seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu. Mereka berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepadamu." Namun sambil menjawab, dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil mengulurkan tangannya ke arah para muridnya, dia berkata, "Lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku." Yesus ingin membuka pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks kerohanian. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus memberi harapan bagi orang-orang yang tidak bisa bersama keluarganya. Dengan demikian, orang-orang yang tidak lagi memiliki keluarga secara fisik dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Bapa.
Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.